Banyak yang mengira siomay adalah makanan asli Indonesia karena saking mudahnya ditemui di setiap sudut kota. Padahal, siomay punya sejarah panjang yang membentang ribuan kilometer dari padang rumput Mongolia hingga sampai ke piring kita hari ini. Perjalanan kuliner ini melibatkan perpindahan budaya selama berabad-abad dan adaptasi yang luar biasa dari satu negara ke negara lain. Mari kita telusuri bagaimana perjalanan lengkap siomay hingga menjadi makanan yang kita kenal sekarang. Sejarah siomay bermula di wilayah Mongolia Dalam, tepatnya di kota Hohhot pada masa dinasti Yuan. Di sana, hidangan ini dikenal dengan nama siomay. Pada awalnya, siomay diciptakan sebagai makanan pendamping bagi para pedagang dan musafir yang sedang beristirahat di kedai teh sepanjang jalur sutra. Karena udara di Mongolia sangat dingin, isian aslinya menggunakan daging kambing cincang yang dicampur dengan jahe dan bawang bombay untuk menghangatkan tubuh. Bungkusnya terbuat dari kulit gandum tipis yang bagian atasnya sengaja dibiarkan terbuka. Seiring meluasnya pengaruh perdagangan, hidangan ini masuk ke wilayah Tiongkok daratan, khususnya ke daerah Kanton atau Guangdong. Di wilayah ini, masyarakat setempat melakukan modifikasi dengan mengganti isian daging kambing menjadi daging babi dan udang yang lebih mudah didapat, serta mengubah namanya menjadi siomay. Siomay kemudian berkembang menjadi salah satu menu paling ikonik dalam tradisi dimsum yang disajikan dalam wadah bambu kecil dan dikukus hingga matang. Di masa inilah, teknik pembuatan kulit siomay semakin halus dan variasinya semakin beragam sesuai dengan selera kaum bangsawan dan masyarakat Tiongkok pada masa itu. Penyebaran siomay ke Nusantara dibawa oleh para imigran dan pedagang Tionghoa yang datang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, siomay mengalami proses akulturasi yang sangat kental dengan budaya lokal. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, daging babi diganti dengan ikan tenggiri, ayam atau udang untuk memastikan hidangan ini bisa dinikmati oleh semua orang. Selain perubahan bahan utama, masyarakat Indonesia juga menambahkan berbagai bahan pelengkap seperti tahu, kentang, pare, dan telur rebus. Puncaknya, terciptalah siraman bumbu kacang kental yang dipadukan dengan kecap manis dan jeruk limau, yang secara total membedakan siomay Indonesia dengan versi aslinya di Mongolia maupun Tiongkok. Itulah perjalanan panjang sepiring siomay yang sering kita nikmati. Dari kedai teh di jalur sutra Mongolia berevolusi di dapur Tiongkok, hingga akhirnya menemukan jodohnya yaitu bumbu kacang di Indonesia. Evolusi ini membuktikan bahwa makanan bukan cuma soal rasa, tapi juga soal sejarah dan pertemuan berbagai budaya yang saling melengkapi. Jadi, lain kali kamu menyantap siomay, ingatlah bahwa ada ribuan tahun sejarah di setiap gigitannya. Menurut kamu, apa yang bikin siomay Indonesia lebih enak dibanding versi negara asalnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.